Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ya, ternyata PDIP di prank kader Malin Kundang. Ada apa kok seperti ini begitu kan? Ya, ini sudah jelas bahwa ya PDIP di prank anak ingusan katanya begitu ya. Tapi kita lihat apakah perdebatan selama ini begitu PDIP mulai ya tidak ingin memecat si Gibran begitu kan. Atau tidak memecat ya si Jokowi begitu kan. Masa PDIP sekelas partai penguasa begitu kan ya. Bahkan kader-kadernya banyak yang kemudian berada di kementerian, berada di instansi yang lain begitu kan. Tidak bisa ya memecat si Gibran dan Jokowi begitu kan ya. Jadi artinya apa? Artinya kan PDIP lemah mereka begitu kan. Masa di prank seperti ini begitu. Ini komentar dari netizen begitu kan. Banyak sekali pro dan kontra kalau kita melihat dengan sebuah realitas ya bagaimana Gibran dicalonkan sebagai wakil presiden dari Golkar begitu kan. Apakah tidak ada perasaan? Apakah tidak ada kritikan? Biasanya kan Hasto mengkritik habis-habisan begitu kan. Sebenarnya partai Golkar kan dikritik oleh si Hasto begitu ya, di situ begitu. Ya ngambil kader yang lain begitu, dicomot sana sini begitu. Dan pada akhirnya apa yang terjadi? PDIP kena prank oleh anak ingusan. Orang berkomentar seperti itu loh begitu kan ya. Tapi yang jelas, ini semua adalah demokrasi begitu kan. Orang bela boleh loncat sana loncat sini, tapi ingat loncat sana loncat sini biasanya orang yang tidak konsisten begitu ya. Semua ini kan ambisi mereka begitu. Bahkan PDIP prank kader Malin Kundang ya, penipu kena tipu katanya begitu. Fokus sama Amin aja, nggak usah ketipu sama drama politik banteng. Ujung-ujungnya juga nanti koalisi ya. Fokus sama proses perhitungan dan rekap KPU aja, itu lebih penting ya. Bahkan ya pecat ya, pecat gimana Prabowo kalau dipecat begitu kan. Itu komentar-komentar dari netizen. Bayangkan kita akui bahwa proses dalam demokrasi hari ini sangat kacau begitu ya. Ini yang bisa menghambat demokrasi, jalannya demokrasi. Orang-orang yang kritis dulu begitu kemana aja begitu kan ya. Karena kan sudah melempem, kalau ditawari jabatan ya melempem mereka begitu. Siapapun orangnya di situ begitu ya. Bahkan di satu sisi banyak sekali pro dan kontra begitu kan terkait dengan dinasti politik begitu kan. Ini bahkan disorot oleh media asing begitu kan ya. Ini mengerikan sekali itu bagaimana dengan soal dinasti politik antara Jokowi begitu kan. Di mata dunia Jokowi itu sudah tidak dipercaya lagi begitu kan ya. Diibaratkan begitu kan dinasti politiknya semakin menguat mereka begitu. Jadi artinya negara-negara lain itu mungkin berpandangan bahwa kenapa sih begitu kan ya Jokowi bisa melakukan itu begitu ya. Mungkin apakah strateginya sudah tahu atau gimana begitu. Tapi yang jelas dalam demokrasi ini ya sah-sah aja sebenarnya begitu. Tapi pada akhirnya orang-orang mengatakan bahwa wah ini gimana PDIP kok dikena prank oleh oleh si Gibran begitu kan, oleh kadernya sendiri begitu kan ya. Dan pada akhirnya mungkin si Gibran dan Pak Jokowi tidak mau dicap sebagai petugas partai begitu kan ya. Dan akhirnya perlawanan politik itu semakin merajalela di masyarakat ya. Banyak muncul spekulasi bahwa mengatakan, wah ini gimana ini Pak Jokowi begitu kan ya katanya ya. Ini kok aneh mereka katanya begitu ya. Kok bisa Gibran bisa mengkhianati PDIP? Begitu kan logika orang di luar sana begitu kan. Tapi saya yakin dan saya yakinnya bahwa hal ini semua begitu kan ya. Terkait dengan adanya situasi politik seperti ini dalam artian bahwa PDIP kena prank begitu kan ya. Ini ya saya kutip ya, ini PDIP tulisan dari Ahmad Hozainuddin di situ begitu. PDIP kena prank main Malin Kundang di situ begitu. Kita lihat saja ini. Majunya Gibran dalam Pilpres di 2024 bukan sebagai calon PDIP tanpa meminta persetujuan PDIP ya. Bahkan maju menjadi ya pesaing PDIP adalah puncak pengkhianatan Jokowi kepada PDIP. Mungkin saja PDIP masih maklum kenapa Jokowi lebih mengkomodir Golkar dengan posisi 2 Menko ya, membiarkan Luhut Panjaitan secara de facto sebagai presiden Republik Indonesia tapi tidak soal Gibran.
Demi Gibran, PDIP telah mengacak-ngacak konstitusi partai. Kader yang sejak lama membina karir di partai, ingin maju menjadi wali kota Solo, ya, sekebeletan begitu kan, dihempas dan akhirnya Gibran yang menduduki posisi wali kota Solo. Katanya ketika dia menjadi wali kota Solo, juga ada peran bapaknya begitu kan, yang kemudian lebih senior di situ begitu untuk menggantikan ya, untuk menjadi wali kota di situ begitu. Kenapa Pak Gibran yang kemudian dipilih begitu kan ya? Itulah akibat mungkin cawi-cawi politik itu begitu ya. Untuk melayani Jokowi, Gibran di PDI kan ya, dan langsung didapuk menjadi calon wali kota Solo dan memenangkan ya kerjasama ya mesin partai. Bahkan kemenangan Gibran bukan karena elektabilitasnya, melainkan karena dukungan dan kerja mesin partai. Mau sehebat apapun jika tidak usung partai, Gibran tak akan menjadi apa-apa. Sama seperti Jokowi tidak bukan ya, jika bukan dari surat Ketua Umum PDIP, dirinya tidak akan menjadi ya Presiden RI. Gibran bukan hanya maju Pilpres menjadi pasangan calon PDIP yang mengusung Ganjar Pak Mahfud, bahkan Gibran maju ya diusung Partai Golkar. Sebentar lagi Gibran akan menjadi kader Golkar dan meninggalkan ya baju banteng yang telah mengantarkan menjadi wali kota Solo tersebut. Sayangnya respon PDIP terhadap pengkhianatan ini hanya mengeluh, hanya curhat, tak ada reaksi. Banteng ya ketakutan yang ditampakkan katanya begitu, ketakutan yang ditampakkan begitu ya. Puan Maharani hanya bisa bertanya-tanya, masa iya saudara, teman, bahkan keluarga PDIP sekarang menjadi musuh? Ya dahulu bersama, yang menjadi mitra sekarang menjadi lawan katanya ya. Bahkan di satu sisi padahal ujian bagi PDIP jika ya masih ada Megawati saja, petugas partai tidak bisa begitu ditertibkan, apalagi setelah Bu Megawati tiada. Ya, kendali partai ya pasti hancur berantakan karena tidak adanya ketaatan pada komando pimpinan. Sebenarnya sejak lama gelagat pengkhianatan Jokowi terendus PDIP. Mega dalam berbagai forum partai ya berulang kali menyindir Jokowi bukan apa-apa tapi dukungan PDIP ya tidak ada apa-apanya katanya ya. Sayangnya Mega hanya curhat seperti emak-emak Mega. Mungkin saja sudah kehilangan powernya menghadapi Jokowi. Dan itu yang paling terkesan hari ini begitu ya. Artinya apa? Artinya kekuatan PDIP itu semua semakin melemah hari ini begitu. Karena mungkin yang diharapkan itu Pak Jokowi bisa menang bisa mendukung Ganjar, tapi ini berbalik arah begitu. Saya tidak tahu yang bisa merasuki katanya sampai 7 kali ya, yang kemudian meminta Pak Jokowi untuk melamar si Gibran ya, Prabowo di situ begitu. Tapi pada hakikatnya orang akan berspekulasi, wah mana mungkin katanya begitu ya, PDIP dan Jokowi dan Gibran bisa mengkhianati. Ternyata betul begitu kan ya, orang yang kemudian dicap sebagai pelangak pelongo begitu kan, di situ begitu ternyata dia punya catatan luar biasa, punya keinginan hasrat ya luar biasa begitu ya. Mega harus memalin kundangkan Jokowi, caranya dengan mengaktifasi pemakzulan dan mengumumkan ya perang bubat ya dengan Jokowi. Tapi sayang nampaknya Mega sudah kehilangan power de facto. Mega ibarat ya di hadapan Jokowi, tidak berkutik di hadapan Jokowi. Bahkan ya Jokowi masih Presiden RI yang dapat setiap ya saat menyalahgunakan kekuasaan untuk melumpuhkan lawan politiknya. Jadi diaktifasi atau banyak ya kader banteng masuk kandang KPK. Bisa saja begitu ya. Sampai di sini kita paham mengapa PDIP hanya bisa curhat dan mengeluh tanpa mengambil tindakan nyata kepada Pak Jokowi. Karena kan di satu sisi masih membutuhkan Jokowi, di satu sisi takut mereka begitu kan ya. Jadi apa artinya? Artinya selama ini ketakutan mereka sudah di depan mata begitu. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.